Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Retna Prasilirung. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Masih di channel Belajar Matematika itu Menyenangkan. Dan tetap semangat belajar di rumah. Oke. Baik, sebelum kita belajar tentang perkalian bilangan bulat, kita akan bahas dulu soal-soal yang ada di video sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita cocokkan apakah yang sudah kalian kerjakan itu sudah benar, ataukah kalian perlu belajar lebih dalam lagi. Oke, yang pertama, kemarin kita juga belajar tentang ada persegi ajaib, yang di dalamnya di sini ada 9 persegi. Kita diminta untuk mengisi setiap kotak ini bilangan 1 sampai dengan 9 dengan syarat nanti jumlahnya yang vertikal ini 15, yang horizontal ini jumlahnya 15, diagonal 15 dan diagonal yang sama ini juga 15 ya. Maka strateginya adalah 1 kita isi di atas tengah, kemudian 1 kan 2 selanjutnya ya. Kemudian ini 2 kita turunkan sampai di sini. Kemudian setelah 2 itu kan 3, kita serongnya ke atas, kanan atas. Kemudian 3 di sini, ini kita geser ke paling kiri. Nah, harusnya ke atas serong, tapi karena ini sudah terisi bilangan, maka kita lanjutkan ke bawah yaitu 4. Selanjutnya serong 5, lanjut lagi 6. Nah, turun sekarang lagi 7. Serong ke kanan ini harusnya 8, kita geser sampai paling kiri. Lanjut lagi ini 9, kita geser ke bawah. Ya, baik. Selanjutnya kita ini tugasnya kalian kemarin adalah di sini ada 25 persegi atau 25 kotak ya. Kemudian disusun seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan mengisi bilangan 1 sampai 25 di setiap kotak ini ya. Dengan syarat jumlahnya secara vertikal 65, secara horizontal jumlahnya 65 dan diagonal juga 65. Oke, strateginya tetap atas kita isi 1, kemudian lanjut 2, 3. Nah, 4-nya di sini, 5, 6-nya turun, 7, 8, 9-nya turun sini, 10 nyerong lagi, 10-nya nanti pindah di sini, 11, harusnya 6 tapi mau turun karena sudah terisi. Ini 12, 13, 14, 15. Kemudian ini turun lagi 16-nya. Nyerong lagi. Sini 17, nyerong lagi nih. Turun jadi 18, 19, 20. Turun lagi 21, 22. Ini nyerong di sini, geser 23, nyerong lagi 24. Kemudian nyerong lagi 25 turun. Nah, sekarang mengapa ini disyaratkan jumlahnya yang ini ada 9 kotak itu 15, yang ini ada 25 kotak ada 65 ya. Caranya di sini kuncinya. Jadi kita disuruh mengisi bilangan 1 sampai 9. Maka kita jumlahkan dulu semuanya. Ya, 1 ditambah 2 ditambah terus sampai dengan 9. Nah, ini yang tengah karena 9. Oke. 8 gitu ya, kemudian ditambah 9. Kalau kita hitung, boleh kita hitung manual, boleh juga seperti kemarin ya, kita gunakan strategi kemarin. Ini kita jumlahkan, ini jumlahnya adalah 10. Kemudian ini juga kita jumlahkan, kita pasangkan juga 10. 3 dengan 7 juga 10, 4 dengan 6 10, dan tengah-tengah 5 tidak punya pasangan. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya adalah 10 kalikan 4. Atau 4 kali 10 karena ada 4 pasang tadi ya. 4 kalikan 10. Kemudian ditambahkan dengan yang tengahnya tadi. Tengahnya tadi adalah 5. Nah, yang tidak punya pasangan. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 10. 40 ditambah 5 hasilnya 45. Karena kita akan mengisi bilangan 1 sampai 9 itu kita bagi menjadi 3 secara horizontal ataupun 3 kolom secara vertikal, maka 45 ini kita bagi 3. Jadi 45 kita bagi 3. 45 kita bagi 3, maka ketemunya adalah ya
ketemunya adalah 15. Itulah syarat mengapa disyaratkan bahwa jumlah bilangannya nanti secara vertikal, horizontal, diagonal adalah 15. Oke. Sekarang yang 65 juga begitu ya, dijumlahkan 1 sampai 25. Kita jumlahkan 1 sampai 25. Oke. Kita jumlahkan 24 ditambah yang bilangan terakhir 25. Nah, ini kalau dengan cara yang tadi, yang cara yang sama, kita pasangkan 1 ditambah 25 itu kan ketemu 26. Kemudian 2 tambah 24 juga 26, sehingga nanti kita tinggal menghitung ada berapa pasang ini. Kan ada 25 bilangan ya, kita pasangkan 22 berarti ada 12 pasang. Kita kalikan dengan 26. Nah, kemudian ada satu bilangan yang tidak punya pasangan, yaitu bilangan, ya benar sekali, yang di tengah-tengah, yaitu bilangan 13 ya. Kita tambahkan di sini. Nah, 12 kali 26 ditambah 13. Kita hitung di sini, 26 kalikan 12, 26 kali 10, 260, ditambah 52. Berarti nanti 300, yang hitungnya gini ya, 260. Kita tambahkan dengan 2 kali 26 adalah 52. Kita tambahkan lagi dengan 13 ya. Oke, kita tambahkan, jumlahkan. Ketemunya adalah ini 5. Rapi. 5. 0 tambah 2 tambah 3 ini 5. Kemudian 6 tambah 5 tambah 1 itu 12. Nyimpan 1 di sini. Kita tambahkan 325. Nah, 325 ini kalau kita bagi 5, karena ini dibuat 5 baris ataupun 5 kolom ya, 325 dibagi 25, nanti akan kita temukan 65. Ini kita bagi 5. Nah, ya. Nanti hasilnya adalah 65. Nah, itu jadi kalian bisa menciptakan permainan sendiri ya. Nah, kalian bisa teruskan kalau 49 dan ini harus ganjil ini ya. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ya, ayo kita menelaah di buku paket, ini buku paket siswa BSE. Kita diminta untuk memberi tanggapan dengan jawaban selalu, tidak selalu, tidak pernah ya. Selalu itu apabila selalu terjadi, tidak selalu ya kadang terjadi dan tidak, dengan syarat ketentuan berlaku, dan tidak pernah terjadi sesuai dengan pernyataan. Oke. Yang pertama, ada dua bilangan A dan B, bilangan bulat, maka A tambah B juga pasti bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar bahwa tentang sifat penjumlahan bilangan bulat akan berlaku sifat tertutup. Jadi bilangan bulat ditambahkan bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat, tidak mungkin pecahan ya. Jadi ini nanti bisa kita isi selalu. Alasannya bilangan bulat, jadi berlakunya sifat tertutup pada bilangan bulat. Jadi ini yang kedua juga begitu. A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B pasti juga bilangan bulat. Pengurangan juga kemarin berlaku sifat tertutup ya. Kemudian yang C, jika bilangan C bilangan genap, D-nya bilangan ganjil, maka C tambah D adalah genap. Nah, kalau genap tambah ganjil pasti hasilnya adalah ya ganjil, nggak mungkin genap. Jadi tidak pernah terjadi ya. Disebutkan aja alasannya. Jika C adalah bilangan, beri contoh juga boleh ya. Jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, C dikurangi D. C dikurangi D, jadi genap dikurangi ganjil. Genap dikurangi ganjil hasilnya adalah, kita ambil contoh saja, misalnya kalau ragu kalian bisa buat contoh, genap dikurangi ganjil misalnya 4. Genap, kemudian dikurangi ganjilnya adalah 1, kan ganjil. Ini hasilnya adalah, hasilnya kan 3, ini kan juga ganjil ya. Jadi jawabannya adalah, bisa hapus dulu. Contoh, bisa buat contoh-contoh yang lain. Ya, maka hasilnya adalah ya selalu. Kemudian ini juga begitu. C ganjil, D-nya genap, maka ganjil tambah genap hasilnya genap. Bagaimana? Iya. Tidak pernah ya. Ganjil tambah genap hasilnya pasti ganjil. Bisa dengan berikan alasan berupa contoh juga boleh. Kemudian C dan D, C-nya ganjil, D-nya genap. Jadi ganjil dikurangi genap, hasilnya adalah ganjil. Ganjil dikurangi genap, hasilnya ganjil. Kalian bisa buat dengan contoh-contoh yang sederhana ya. Ya, jawabannya selalu
Kemudian jika C adalah bilangan ganjil dan D bilangan ganjil, ganjil ditambah ganjil hasilnya pasti genap. Ya, juga selalu. Kemudian C adalah bilangan ganjil dan D bilangan ganjil. Kalau dikurangi, ganjil dikurangi ganjil, pasti hasilnya adalah genap. Kalian bisa gunakan contoh-contoh sederhana untuk meyakinkan kalian. Kemudian jika E adalah bilangan positif dan F adalah bilangan positif, maka E dikurangi F adalah positif. Nah, apakah ini selalu? Positif dikurangi positif, hasilnya positif. Kita ambil contoh saja. Ya, kita buat contoh, misalnya di sini bilangan positifnya adalah 1. Kan positif, ya. Ini tidak disampaikan ganjil atau genap, pokoknya positif. Dikurangi positif juga. Kita kurangi misalnya dikurangi 5. Berapa ini hasilnya? 1 dikurangi 5? Iya, betul. Negatif 4. Apakah hasilnya ini positif? Tidak. Berarti apa bisa naik positif? Juga bisa. Contoh misalnya ya. Misalnya 7. 7 kan bilangan positif. Dikurangi 2. Hasilnya adalah 5. Ini kalau positif dikurangi positif, hasilnya positif. Berarti jawabannya adalah tidak selalu. Ya, jadi kadang bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah tidak selalu. Tergantung tadi, dengan kalian bisa memberikan beberapa contoh ya, sehingga bisa menjawab tidak selalu. Oke. Selanjutnya, soal yang nomor 3 di buku paket siswa juga. Ini adalah menghitung tanpa menghitung satu persatu ya. Satu, ini adalah alternatif pembahasannya ya. Kita bisa memasangkan 1 tambah 9 itu 100, 3 tambah 97 juga 100, 5 tambah 95 juga 100, kemudian 7 kita pasangkan dengan 93 hasilnya juga 100, 9 kita pasangkan dengan 91 juga hasilnya 100. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di sini ada berapa bilangan? Ya, ada berapa? Oke, kita coba dulu untuk memudahkan ya. Kalau misalnya bilangan 1 sampai 10 saja, ganjilnya di sini kan bilangan ganjil. Ganjilnya ada 5. 1 sampai 10 ganjilnya ada 5. Kalau 1 sampai 20 ganjilnya 10. Nah, ini 1 sampai 100 berarti ganjilnya ada 50 bilangan dan kita pasangkan 22 sehingga ada 25 pasang. Nah, sehingga ini kalau misalnya kita hitung tanpa menghitung satu persatu, berarti 25 kalikan, karena jumlahnya tadi 100 ya, ketemu 2500. Jadi lebih mudah kan? Oke, selanjutnya yang B. Yang B di sini adalah, ini ada kalau tadi bilangan ganjil ya, sekarang bilangannya positif negatif secara bergantian. Maka alternatif pembahasannya adalah kita pasangkan juga. Nah, tapi kali ini pasangannya kalau kalian pilih 1 dikurang ini nanti negatif, ini nanti ketemunya tidak sama bergantian, sehingga kita cari ini saja. 1 kita kurangi 2, itu kan hasilnya negatif 1. 2 dikurangi 4 negatif 1. 5 dikurangi 6 negatif 1. Dan seterusnya selalu negatif 1. Karena ada hasil yang sama, maka kita bisa menggunakan, hasilnya selalu negatif 1. Nah, ini ada berapa pasang bilangan? Di sini bilangannya 1 sampai 100. Ada berapa pasang? Iya, ada 100 bilangan, kemudian kita pasangkan 22 menjadi 50 pasang. Sehingga hasilnya adalah, jadi 1 dikurangi 2 tambah 3 dikurangi 4 dan seterusnya ini sampai dikurangi 100 ya. Itu adalah 50 kalikan negatif 1. Ketemunya negatif 50. Bagaimana? Matematika menyenangkan ya, dan insya Allah mudah kalau kita tahu strateginya. Dan yang C, di sini unik lagi, di sini ada bilangannya negatif, mulai dikurangi negatif 100, dikurangi 100, negatif 100 dikurangi 99 dikurangi 19 terus sampai dikurangi 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 sampai dengan ditambah 50. Nah, ini pemasangannya. Nah, ini kita kemarin sudah belajar tentang inverse ya. Jadi negatif 1 ditambah 1 itu kan 0. Nah, maka saya pasangkan ini 50 dengan negatif ini dikurangi 50 dengan tambah 50 itu kan 0. Kita pasangkan 0 juga, ini juga 0. Nah, ini juga 0, ini juga 0. Jadi ini 0 habis ya. Sehingga ini tinggal ini yang kita pasangkan. Negatif 100 dikurangi 51 hasilnya negatif 151. Kemudian negatif 99 dikurangi 52 adalah negatif 151. Hasilnya juga sama, negatif 151. Sehingga kita lihat di sini,
ini mulai negatif 51 sampai negatif 100, itu kan ada 50 bilangan. 50 bilangan kita pasangkan 22 jadi 25 pasang, maka hasilnya adalah 25 kali negatif 151. Maka kita temukan negatif 3775. Oke. Jadi dengan begini insya Allah lebih mudah daripada kita menghitung satu per satu. Ya. Oke. Kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Kita akan memahami konsepnya, menemukan konsep perkalian dari permasalahan nyata berikut ya. Yang pertama di contoh 1.8. Nah, kita tentunya pernah ketika kita sakit, kita berikhtiar untuk ingin sembuh, maka kita memeriksakan diri kepada dokter. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, biasanya kita diberikan resep dokter, ya, resep obat, yang di sana tertulis 3 kali dalam satu hari. 3 kali 1 biasanya gitu ya. Artinya apa? Artinya kita itu diminta untuk meminum obat adalah 1 di pagi hari, 1 lagi di siang hari, dan 1 lagi di malam hari. Jadi minumnya 1 tambah 1 tambah 1. 3 kali 1 itu artinya 1 tambah 1 tambah 1. Bukan 3 langsung kita minum dalam 1 kali waktu, tidak ya. Oke. Kemudian di contoh 1.9, di sini ada gedung bertingkat 5 lantai, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setiap satu lantai gedung itu tingginya 6 meter. Ya, tanpa atap tentunya, tanpa atap ini. Nah, maka berapakah tinggi gedung keseluruhan ini? Nah, tingginya itu ya, maka tentunya adalah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, di sini 6-nya ada 5, sehingga penulisannya adalah 5 kali 6. Jadi 5 kali 6 itu artinya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya adalah 30 meter. Jadi perkalian ini konsepnya. Selanjutnya, di contoh 1.10. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang pada 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan ya. Ini contohnya rajin Endang ini gemar menabung ya. Oke, maka 7 kali 500.000. Jadi karena 7 bulan berturut-turut Endang menabung sebesar 500.000, maka 500.000 tambah 500.000 sebanyak 7. Ini hasilnya adalah Rp3.500. Rp3.500.000. Oke. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah Rp3.500.000. Kemudian ini ya, kalau digambarkan dengan garis bilangan seperti ini, 500, 500, 500 sampai 7 kali sehingga 3.500. Contoh 1.11. Nah, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis sehingga 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Nah, setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat. Mulai pukul 18 sampai pukul 24 ini waktunya sudah sekitar 6 ya, 6 jam. Maka caranya adalah 6 kali negatif 2 karena suhunya turun terus. Sehingga hasilnya adalah negatif 12. Ini adalah penurunan suhunya negatif 12 derajat Celcius. Kalau memang semula suhunya adalah 10 derajat, maka pada pukul 24.00 suhunya mencapai berarti 10 dikurangi negatif 10 ditambah negatif 12 adalah negatif 2 derajat Celcius. Nah, kalau digambarkan dengan garis bilangan seperti ini ya. Sehingga bisa kita artikan bahwa A kali B itu adalah B kali B tambah B tambah B tambah B sebanyak A kali. Ini adalah konsep. Baik, pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku yang komutatif atau sifat pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Kita bisa ambil contoh misalnya 2 kali negatif 3. Negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 6. Ya, kita ambil contoh saja. Satu saja sampling. Kemudian ini kita tukar posisinya. Negatif 3 kali 2. Oke. Negatif 3 kali 2. Kita sudah pernah belajar bilangan bulat ini sejak SD ya. Kelas
3, kelas 4 itu ada. Jadi kalau bilangan bulat di kelas 5, jadi negatif 3 kali 2, maka ini adalah hasilnya juga negatif 6. Nah, jadi karena hasilnya sama, maka berlaku sifat komutatif. Kemudian asosiatif juga begitu. Jadi untuk 3A kali B kalikan C sama dengan A kali B kali C. Kita ambil contoh saja, misalnya A-nya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Kemudian kita kalikan dengan 3. Kita kalikan 3. Kemudian kita kalikan 4. Nah, seperti ini. Maka kalau yang misalnya yang depan dulu, kita kalikan. Nah, karena kurung sifatnya lebih kuat, maka ini hasilnya adalah negatif 6. Ini hasilnya sama dengan negatif 6 kalikan 4. Nah, sama dengan, berarti sama dengan, iya betul, negatif 24. Itu yang ruas kiri, sekarang yang ruas kanan. Nah, yang ruas kanannya di sini saya tuliskan negatif 2 kalikan 3, kemudian kita kalikan lagi dengan 4. Cuman di sini yang kita kerjakan yang belakang dulu, sehingga ini hasilnya adalah negatif 2. Kita kalikan 3 kali 4 adalah 12. Hasilnya adalah negatif, ya 24. Nah, di sini hasilnya sama. Maka pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Ini hanya tidak usah ya, asosiatif. Oke. Selanjutnya distributif sekarang. Hapus dulu. Distributif. Untuk distributif ini ada dua, perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Kalau perkalian terhadap penjumlahan adalah A kali B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Di sini perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan ya, sehingga yang kali dikerjakan dahulu. Sebagai contoh, misalnya saya ambil contoh adalah 2 kali ini B-nya adalah negatif 3 tambah 5, misalnya begitu ya, tambah 5. Nah, ini kalau kita selesaikan, itu hasilnya adalah 2 kali negatif 3 tambah 5. Utang 3 dibayar 5, berarti masih sisa 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan yang ruas kiri. Saya beri tempat di sini, jadi menjadi 2. Jadi ini bisa kita, kalau lupa bisa pakai cara ini ya. Jadi ini kita kalikan dulu ini. Nah, itu menjadi 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3. Nah, negatif 3-nya kita kurung karena negatif. Gitu ya. Kemudian tambah. Ini kalikan ini. Nah, berarti 2 kali 5. Sehingga kalau kita hitung, 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Karena negatif kita kurung. Ditambah 2 kali 5 adalah 10. Oke, kita sederhanakan lagi bentuknya. Negatif 6 tambah 10. Utangnya 6 dibayar 10. Maka sisanya adalah 4. Hasilnya sama. Ini sama ini, hasilnya sama. Ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sama juga dengan perkalian terhadap pengurangan. Bedanya kalau ini ditambah, ini dikurangi ya. Oke, saya hapus dulu. Selanjutnya, jadi di materi SMP ini mengulang saja sebenarnya ya. 1 kali 5A, jika A-nya 1, B-nya 5, C-nya 5. Ini bisa kalian nanti coba kerjakan untuk membuktikannya. Kemudian ini juga begitu. Ini pembuktian sifat tadi dengan beberapa contoh. Kita punya 2 bilangan ya, satunya positif, maka positif kali positif, bilangan positif kali bilangan positif hasilnya adalah positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif, negatif kali positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Dengan begitu bisa kita simpulkan untuk semua bilangan bulat berlaku kalau tandanya sama seperti ini, sama-sama pos ini ya, ini kan sama, ini sama. Dengan ini, jika negatif kali negatif, hasilnya pasti positif. Hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, ini kan beda, hasilnya adalah negatif. Jadi ini berbeda,
beda hasilnya negatif. Tanda sama positif, tanda beda adalah negatif. Oke. Selanjutnya, ini untuk mengecek saja, ya, untuk mengecek, menguji. Nanti kalian bisa kerjakan. Nah, ini implementasi nih, keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Ini juga bisa kita kembangkan ya. Jadi kita belajar matematika, juga kita belajar tentang ilmu Allah juga. Jadi kalau misalnya plus itu melaksanakan, kalau plus lagi yang kedua adalah perintah, maka ketika kita melaksanakan perintah itu menunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau misalnya plus itu melaksanakan, kemudian negatif ini larangan, negatif yang pertama adalah larangan, maka jadi melaksanakan larangan itu menunjukkan perilaku yang tidak takwa kepada Tuhan. Kalau meninggalkan, nah negatif yang pertama ini meninggalkan kata kerja, kemudian positif perintah, meninggalkan perintah berarti menunjukkan perilaku tidak takwa. Meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah, itu berarti tidak takwa. Jadi ini bisa tidak takwa ya, negatif. Ya, tidak takwa. Tidak takwa. Atau negatif. Tidak takwa. Ya, atau bisa juga ini adalah negatif. Tapi kalau meninggalkan larangan, nah itu menunjukkan sifat kita itu bertakwa. Jadi kita bertakwa kepada Tuhan ya. Oke. Tuh. Selanjutnya kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu guru untuk menambah pemahaman kalian. Jadi orang yang bertanya itu 70% insya Allah sudah mulai paham ya. Faktor bilangan bulat, diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A kali N, dengan N-nya adalah bilangan bulat. Nah ini coba ya, jadi maksudnya begini. A saya punya dua bilangan, yaitu misalnya A dan B. Saya ambil contoh saja. Saya bilangannya itu adalah A dan B. 2 A-nya, B-nya adalah 8, ya. Ini sebagai A, ini sebagai A, dan ini sebagai B. Nah, A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A kali N, dengan N-nya bilangan bulat. Jadi 2 ini dikatakan faktor dari 8 apabila memenuhi begini. 8 itu sama dengan A, itu berarti 2, dikalikan berapa supaya jadi 8? Oh, bisa dikalikan 4, gitu ya. Maka dikatakan bahwa 2 itu faktor dari 8. Atau bahasa lain, 2 itu adalah pembagi habis dari 8. Jadi 2 ini bisa membagi habis 8 sebagai pembagi ya. Oke. Jadi faktor itu ya. Selanjutnya ini tentukan semua faktor positif dari 6. Ini ada banyak cara, pilih ya, yaitu 1, 2, 3, 6. Atau bisa kalian gunakan cara begini. Nah, ini mungkin yang ini seperti ini ya. Jadi 6. 6 itu berapa kali berapa? Kita mulai dari bilangan terkecil yaitu 6, 1 kali 6. 1 kali 6 kan 6. Kemudian 6 itu juga bisa 2 kali 3. Sehingga faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6 ya. Itu caranya, cara lain, alternatif cara yang lain. Selanjutnya, nah ini menemukan bilangan prima kita sudah nih ya. Jadi pertama coretlah bilangan 1, coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2, dan seterusnya. Nanti sehingga kita menemukan bilangan prima. Ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sehingga kita dapatkan bilangan prima ya ini 2, 3, 5, 7, 11, nah, dan seterusnya ya. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Oke, ini nanti kalian bisa. Ini ada banyak soal. Cuman nanti akan kita bahas yaitu yang nomor ya. Ini yang pertama, berarti nomor ini aja. Biar adik-adik juga semangat belajarnya ya. Yaitu nomor 1, kemudian 2 dan 3. 3 nomor saja ya. Dikerjakan sebisanya. Nanti kalau lupa bisa dilihat lagi videonya
sampai adik-adik paham. Kalau tidak paham juga bagaimana, silahkan nanti ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Oke, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.